Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Artisa Putri dari Fakultas Ekonomi jurusan S1 Manajemen C tahun 2020. Saya akan mempresentasikan makalah yang saya buat dengan judul Ormas atau Organisasi Masyarakat Islam dan peranannya dalam pencegahan paham radikalisme keagamaan. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan rahmatnya kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan makalah ini dengan waktu tempo yang tepat. Tanpa pertolongannya tentunya saya tidak akan bisa menyelesaikan makalah ini dengan tepat waktu. Sholawat serta salam terlimpah curahkan kepada baginda kita yaitu Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di akhirat nanti. Tak lupa mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan kesehatan baik secara fisik maupun pikiran, sehingga saya mampu untuk menyelesaikan makalah ini, tugas pendidikan agama dengan judul Ormas Islam dan Penerapan dalam Pencegahan Paham Radikalisme Keagamaan. Agama telah hadir sejak awal keberadaan manusia dan bertahan hingga sekarang dan sampai akhir zaman. Agama itu sendiri tidak akan mengenal perubahan zaman. Karena apa? Karena mengalami peristiwa sosial yang terus berganti. Berbagai cara yang dilakukan agar menggeser posisi agama dalam kehidupan masyarakat namun tidak bisa dilakukan. Agama pun juga saling terkait dengan kepentingan ekonomi, sosial, dan politik. Datangnya zaman modern ini seperti Marxisme, sosialisme, dan ideologi nasionalisme membuat pemuka agama terlalu pesimis. Karena apa? Mereka takut agama akan dilupakan. Namun di tengah itu, beberapa organisasi masyarakat tengah berkembang untuk berusaha memajukan agama itu untuk bertahan di dalam kehidupan masyarakat. Organisasi sendiri yaitu kontrol sosial yang terjadi untuk mengendalikan berbagai penyimpangan dikarenakan situasi dan kondisi yang terjadi. Penyimpangan tersebut biasanya terjadi karena perbedaan pandangan dari beberapa orang. Dalam celah perbedaan pandangan ini dapat menyebabkan paham yang tidak bagus bagi agama. Salah satunya paham radikalisme. Karena apa? Karena jika pendapat satu orang tidak dihargai, maka orang itu akan mempengaruhi orang lain. Jadi pemikiran agama akan terus dipengaruhi, entah itu baik ataupun buruk, karena tidak ada saling menghargai dan toleransi terhadap pendapat orang lain, yang menyebabkan paham radikalisme. Radikalisme itu sendiri adalah aliran yang radikal dalam politik, aliran yang menginginkan perubahan sosial dan politik dengan cara kekerasan. Pengertian itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kata radikal itu sendiri yang berarti secara mendasar, amat keras menuntut perubahan, maju dalam berpikir dan bertindak. Pertanyaan saya, bagaimanakah perkembangan keagamaan pada zaman sekarang ini? Apa saja yang menyebabkan paham radikalisme itu dapat terjadi? Adakah organisasi masyarakat yang turut serta ikut membantu dalam menangani paham radikalisme keagamaan ini? Bagaimana tindakan pemerintah yang dapat diambil untuk menangani paham radikalisme yang terjadi di dalam masyarakat?
Organisasi keagamaan merupakan salah satu organisasi yang turut serta dalam peduli dengan maraknya paham radikalisme maupun terorisme. Organisasi keagamaan ini lebih banyak dari agama Islam itu sendiri. Karena Islam adalah agama terbesar di Indonesia, maka Indonesia harus berupaya mencegah agar paham radikalisme itu tidak terjadi pada suatu lingkungan keagamaan. Mungkin untuk mencegah kita dapat mensosialisasi kepada masyarakat ataupun memberikan sanksi agar paham radikalisme itu tidak menyebar luas dan menyesatkan beberapa orang tentang keagamaan itu sendiri. Jika paham radikalisme itu telah hilang, maka toleransi akan tetap berjalan dengan baik dan tidak pernah akan ada perbedaan pendapat yang tidak akan dihargai. Saya akan mengambil contoh tentang Kota Bekasi. Di daerah Bekasi pun ada Pondok Gede, Bekasi Barat, dan lain-lain. Komposisi pemeluk agamanya yaitu paling besar adalah agama Islam yang menempati urutan pertama dengan jumlah 2.094.749 jiwa. Lalu umat Kristen Protestan dengan jumlah 195.145 jiwa. Selanjutnya adalah umat Katolik dengan jumlah 65.568 jiwa. Sedangkan umat Buddha 22.533 jiwa. 4.713 jiwa oleh agama Hindu dan Konghucu sebanyak 96 orang serta aliran kepercayaan sebanyak 1.609 jiwa. Adapun organisasi masyarakat pada saat di Kota Bekasi yaitu satu adalah organisasi keagamaan yang berfilialisasi atau merupakan cabang organisasi keagamaan nasional seperti NU atau Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Majelis Ulama Indonesia atau MUI, Persekutuan Gereja Indonesia atau PGI, Parisada Hindu Indonesia atau PHDI, Persatuan Pelajar Islam PPI, Soka Gakkai Indonesia atau Buddha, dan juga ada Forum Komunikasi Umat Beragama atau FKUB. Ada juga Yayasan Haji Sabih Gunanjaya di Kusumah. Ada juga Majelis Silaturahmi Ulama. Dan juga Forum Kajian Indonesia. Organisasi keagamaan beserta pemerintah, aparat keamanan menyelenggarakan penyuluhan sosialisasi dalam bentuk pengajian kegiatan ibadah dalam upaya pencegahan radikalisme. Salah satu kasus radikalisme di Kota Bekasi yaitu kurangnya sikap toleransi warga Kota Bekasi. Dan di sisi lain ada yang memprovokasi. Makanya paham radikalisme itu dapat terjadi jika satu orang terkena paham radikalisme, orang itu akan menyebarkan paham ke beberapa orang di dekatnya. Jadi, jika kita tidak memulai toleransi sejak awal untuk menghargai keagamaan ataupun beraneka ragam suku bangsa, ras, dan budaya, jika kita menghargai itu semua, paham radikalisme tidak akan pernah terjadi. Jika ingin membangun tempat ibadah, sebaiknya usulkan kepada forum kerukunan umat beragama agar forum tersebut dapat memeriksa dan memverifikasi proses pembangunan tempat ibadah yang sesuai dengan aturan yang berlaku, serta memeriksa persyaratan izin dan kelengkapan lainnya. Beberapa organisasi keagamaan telah bermanfaat untuk mencegah dari paham radikalisme. Namun saya yakin toleransi jika diperkuat pasti paham itu tidak akan tumbuh.
Radikalisme kaum muslim mendapat sorotan yang miring dari orang-orang barat sehingga dijadikan bahan untuk mendiskriminasi Islam. Kita semua tahu bahwa radikalisme tidak hanya dialami oleh agama Islam saja. Khusus di Indonesia, munculnya radikalisme dilatar belakangi oleh tindakan diskriminatif, instabilitas politik, hukum dan ekonomi, serta merebaknya praktik korupsi, kolusi dan nepotisme, yaitu KKN. Sebagai agama yang membawa rahmat bagi alam, Islam melarang perbuatan yang dilakukan secara radikal. Diharapkannya optimalisasi peran organisasi keagamaan dalam mencegah terjadinya paham radikalisme dan meningkatnya sikap toleransi terhadap umat beragama lainnya. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.